Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas ta'allamu fa innamal ilmu bit ta'allum wal fiqhi wat tafaqquh. Waqala aidan man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Al hadis. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, akhir-akhir ini ramai terjadi pro kontra di kalangan warganet yang membahas isi pengajian seorang penceramah yang cukup kontroversial. Bahkan sang penceramah pernah dilaporkan ke polisi atas isi ceramahnya yang mengatakan jika Nabi Muhammad SAW pernah sesat. Selain itu, sang penceramah tersebut juga mengakui bahwa dirinya tidak pernah memiliki guru dan belajar agama secara otodidak. Hari kemarin kita dikejutkan kembali dengan peristiwa sebuah musola di daerah Tangerang, musola Darussalam, mengalami aksi vandalisme atau pencoretan di dinding-dinding masjid dengan tulis-tulisan yang cukup provokatif, bahkan tulisan tersebut mengandung unsur sara dan berpotensi mengakibatkan kesenjangan, mengakibatkan benturan antar umat beragama. Beruntung polisi bisa bertindak lebih cepat sehingga dalam waktu yang tidak kurang dari 4 jam sang pelaku sudah dapat ditangkap dan diamankan. Yang menarik adalah ketika pelaku tersebut ditanya bahwa apa motivasinya dia melakukan perbuatan tersebut dan dari mana sumbernya atau apa yang mendorong dia sehingga melakukan tindakan yang cukup memancing kemarahan umat Islam. Jawabannya yang paling mengejutkan adalah bahwa ia belajar agama dari media sosial, belajar agama dari YouTube. Saudara-saudara, fenomena ini mungkin seperti gunung es. Kejadiannya mungkin hanya 1-2, tapi di bawah permukaan ataupun di kehidupan kita tidak menutup kemungkinan banyak saudara-saudara kita yang merasa cukup belajar agama dari media sosial atau bahkan ia belajar agama secara otodidak, tidak mau belajar agama kepada guru. Pertanyaannya adalah, benarkah belajar ilmu agama itu bisa dilakukan tanpa guru? Mengingat zaman sekarang sudah banyak fasilitas-fasilitas terjemah Al-Quran, hadis, bahkan kitab-kitab para ulama. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara bahwa betapa pentingnya sanad atau transmisi keilmuan dalam memahami ilmu-ilmu agama. Karena seandainya tidak ada sanad, maka orang akan berpikir tentang agama sesuai maunya, dan itu sangat berbahaya. Karena agama Islam ini adalah riwayat. Mau tidak mau, mereka yang ingin belajar ilmu agama harus lewat ulama. Tidak boleh lewat terjemahan, karena teks tidak bisa mewakili ahwal. Saya ulangi, agama ini bersifat riwayat. Mau tidak mau, seseorang yang ingin memahami agama, dia harus belajar lewat ulama, tidak boleh lewat terjemah, karena teks tidak mewakili ahwal. Imam Al-Ghazali
yang mempunyai kitab Ihya, fatwanya seperti itu. Masih menyebut kata sanad di dalam kitabnya. Kemudian mengapa sekarang ada orang yang membaca Ihya hanya lewat terjemah lalu berkoar ia mewakili Imam Ghazali, atau orang yang membaca Al-Quran hanya lewat terjemahan saja kemudian dia berani membuka majelis tafsir. Ini sangat berbahaya sekali. Berdasarkan hadis-hadis berikut sangat jelas Rasulullah mengingatkan jika belajar ilmu agama itu harus melalui seorang guru, tidak bisa secara otodidak. Saya bacakan hadisnya. Ya ayyuhan nas, sabda Rasul, ya ayyuhan nas, ta'allamu fa innamal ilmu bit ta'allum wal fikhi wat bit tafaqquh. Innamal ilmu bit ta'allum wal fikhi wat tafaqquh. Wahai manusia, belajarlah ilmu, karena sesungguhnya ilmu itu hanya diperoleh dengan belajar dan pengetahuan, dan pengetahuan agama itu hanya diperoleh melalui belajar dari guru. Dalam hadis lain, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berpendapat mengenai Al-Quran dengan akalnya, dengan pendapatnya sendiri, maka bersiap-siaplah dia menempati tempatnya di neraka. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jika dahulu para orientalis gemar mengutip ayat-ayat Al-Quran, gemar mengutip hadis secara membabi buta, secara serampangan, semaunya sendiri, karena mereka tidak mempunyai guru. Disinilah pentingnya transmisi keilmuan itu untuk menjaga keotentikan ajaran agama Islam agar sesuai dengan aslinya dan bersambung kepada sumber yang utama, yakni Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Kenapa kita harus menyebut sanad imam-imam kita? Pertanyaannya, kamu kok tahu kalau seorang sahabat itu melakukan apa? Kata siapa? Kata saya guru kan? Seorang sahabat melakukan ini, melakukan itu. Kemudian ada orang bertanya, kamu tahu seorang sahabat melakukan ini itu dari siapa? Padahal kamu tidak pernah hidup sejaman dengan sahabat. Maka jawaban kita adalah, kata guru saya. Kamu tidak bisa mengatakan bahwa ini dari Nabi, karena hidup tidak sejaman dengan Nabi. Kalau dikatakan ini dari Nabi, rawinya siapa? Nabi itu rawinya siapa? Tentu kita menjawab Imam Bukhari atau Imam Muslim. Pertanyaannya nanti, Imam Bukhari itu siapa? Jawabannya adalah beliau adalah muridnya Imam Syafi'i. Sehingga mau tidak mau kita harus menyebut ulama. Satu contoh, ada seorang bertanya kepada kita, kamu tahu Amerika? Tahu. Dari mana kamu tahu Amerika? Padahal kamu tidak pernah ke Amerika. Jawabannya dari televisi. Televisi saja dijadikan sanad, mengapa Imam Syafi'i tidak mau dijadikan sanad? Seolah-olah kita adalah orang yang pernah hidup dengan Nabi, dengan para sahabat. Jika ketika mengungkapkan sebuah ilmu agama kita langsung menyebut Rasulullah bersabda, sahabat mengatakan ini, sahabat mengatakan itu, tanpa kita menyebut sanad.
Saudara-saudara, inilah pentingnya. Kenapa sanad keilmuan itu sangat perlu, adalah untuk menjaga keotentikan ilmu agama, keotentikan ajaran agama Islam agar sesuai dengan aslinya dan bersambung kepada sumber yang utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Saya mengajak kepada rekan-rekan, mari kita belajar ilmu agama kepada beliau-beliau guru-guru kita, para ulama yang memiliki kapasitas dan keilmuan yang jelas, yang sanadnya bersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.